يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Masyarakat muslimin rahmatullah, pujian, rasa syukur wajib kita sampaikan kepada Zat yang telah memberikan kepada kita hidup dan kehidupan, melimpahkan rezeki dengan tanpa batas, dan juga memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan kebenaran, jalan yang akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan abadi di hari yang akan datang. Salawat dan salam juga kita panjatkan untuk junjungan kita Rasulullah SAW yang telah berjuang dengan tanpa mengenal lelah, pengorbanan segala sesuatu, sehingga dinul Islam tersebar di seluruh dunia dan kita pun bisa menikmati hingga hari ini. Kemudian hendaknya kita perhatikan pula apa yang diwasiatkan oleh Allah kepada kita semua, dan wasiat ini adalah wasiat yang sangat penting, yaitu adalah kita senantiasa bertakwa kepadanya sesuai yang dia serukan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua yang merasa mengaku sebagai orang-orang beriman, maka hendaklah perhatikan apa yang diwasiatkan oleh Allah tersebut, yaitu ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dalam arti kita takut akan kemurkaannya, kita takut akan siksanya, sehingga dengan perasaan takut itu membuat kita bergerak, membuat kita melindungi diri dari apa yang membahayakan tersebut. Maka kita gerakkan badan kita gerakkan lisan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan untuk menjauhi larangan-larangannya. Dan kita berusaha untuk menghindarkan semua mudarat-mudarat yang mungkin terjadi pada kita nanti di hari akan datang, dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya. Masyarakat muslimin rahmatullah, tidak lupa pula saya sampaikan bahwa ada satu perkara yang sangat penting yang kadang-kadang kita mengabaikannya, yaitu perkara persatuan.
perkara ukhuwah, di mana Allah telah mengikatkan kita sebagai orang-orang beriman dengan sebuah ikatan yang sangat kuat, yaitu ikatan persaudaraan. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah bersaudara. Disebut hanya bersaudara karena tidak ada hubungan bagi sesama mukmin kecuali hanya hubungan persaudaraan. Tidak ada hubungan permusuhan, tidak ada hubungan pertengkaran, tidak ada hubungan peperangan, tapi yang ada adalah hubungan persaudaraan. Maka jika kita sudah menyatakan diri sebagai orang-orang beriman, maka hendaklah kita ikuti petunjuk Allah tersebut bahwa kita ini bersaudara. Adalah hal yang wajar di dalam persaudaraan itu ada perkara-perkara yang mungkin membuat kita saling bersinggungan, yang mungkin membuat kita saling berselisih, dan itu adalah sebuah realitas yang tidak bisa kita hindarkan. Namun jika di antara kita ada yang berbuat dolim antara satu dengan yang lain, maka sesungguhnya kedoliman itu tidak memutus kepada persaudaraan. Rasulullah SAW katakan, unsur akhaka dolim wa madlum. Tolonglah kepada saudaramu yang berbuat dolim maupun yang didolimi. Yang berbuat dolim tetap disebut sebagai saudara, yang didolimi juga disebut sebagai saudara. Di antara keduanya tidak terpisah persaudaraannya dengan sebab kedolimannya. Maka hendaklah yang berbuat dolim segera mengakhiri kedolimannya, dan yang didolimi sebaik-baiknya adalah memaafkannya. Kemudian di dalam persaudaraan tersebut sebagai sebuah konsekuensi, maka Allah telah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Masyaallah muslimin rahmatullah, keharusan kita berpegang teguh kepada tali Allah, keharusan kita bersatu di dalam tali Allah, ini adalah sebuah keharusan keimanan. Dengan kata lain bahwa iman kita menuntut kepada persatuan tersebut. Iman kita menuntut kepada tidak berpecah belah. Maka jika yang kita pentingkan itu adalah perpecah belahan, yang kita pentingkan itu adalah pertikaian, yang kita pentingkan itu adalah permusuhan, maka sesungguhnya keimanan itulah yang harus kita pertanyakan di dalam diri kita. Apakah keimanan kita ini sempurna? Apakah keimanan kita ini betul? Jika keimanan kita sempurna dan jika keimanan kita betul, maka sesungguhnya persaudaraan dan persatuan itu adalah konsekuensi dari keimanan. Sedangkan sebaliknya permusuhan, perseteruan, perpecahan itu adalah kebalikannya. Maka jika ada masalah di antara kita, bukan kita berpecah, bukan kita bertikai, tapi hendaklah kita tetap bersatu, tetap bisa duduk untuk barangkali bermusyawarah untuk mencari solusi dari perselisihan-perselisihan yang mungkin timbul di antara kita tersebut. Maka untuk itu, masyarakat muslimin, marilah kita sedikit melapangkan dada-dada kita. Ketersinggungan pribadi, ketersinggungan perasaan itu tidak mengharuskan kita berpecah belah. Ketersinggungan atau perbedaan kepentingan, perbedaan masalah dunia tidak mengharuskan kita berpecah belah. Kita harus ingat bahwa di dalam diri kita ada iman, dan iman itulah yang menuntut kepada kita untuk bersatu. Iman itu yang menuntut kita untuk tetap bersaudara. Bayangkan jika ada sedikit saja perbedaan kemudian kita misah, ada sedikit saja pertikaian kita berfarqah, maka
hancurlah umat ini. Siapa yang akan membangun? Siapa akan yang berjuang? Siapa yang akan menghidup-hidupkan agama ini jika kita mementingkan kepada pertikaian, jika kita mementingkan kepada persatuan di antara sesama kita. Masyaallah muslimin rahmatullah. Demikianlah sebuah pesan yang saya sampaikan mengawali kajian kita pada hari ini, dan kita bisa melihat pada hari ini ada sebuah karya besar, dan itu adalah karya dari bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian yang telah melampangkan tenaganya, melampangkan dananya, melampangkan kesempatannya dan pikirannya untuk merealisasikan sebuah karya yang besar ini. Dan jika kita tidak bersatu, jika kita tidak bersama-sama, tentu kita tidak akan mampu mewujudkan sebuah karya yang besar ini. Baiklah, masyaallah muslimin rahmatullah. Pada kesempatan ini kita perlu menyampaikan sebuah yang sesuai sebuah perkara yang sesuai dengan tema kajian kita pada hari ini, yaitu tentang rumah. Jika kita berbicara tentang rumah, maka pikiran kita akan menuju kepada sebuah bangunan di mana kita berada di dalamnya, di mana keluarga kita terlindungi dari berbagai macam musibah, bahaya, dan juga macam-macam kemudorotan. Kita akan teringat bahwa disitulah tempat kita beristirahat, di situ adalah tempat kita menemukan ketenangan. Setelah kita mungkin berada di luar, mengalami berbagai macam problematika, mengalami berbagai macam perjuangan, maka kita akan merasa tenang ketika kita masuk di dalam bangunan tersebut. Disitulah berkumpul orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang diikat dengan ikatan persaudaraan dalam arti yang paling hakiki, yaitu ikatan darah. Disitulah orang-orang yang saling mencintai itu bertemu, berinteraksi di dalam semua aktivitas kesehariannya. Mereka bisa makan dari tempat yang sama, tidur dari tempat yang sama, mandi dari tempat yang sama, duduk dan sebagainya di tempat yang sama. Maka itu adalah gambaran dari rumah yang ada di dalam benak kita. Dan kita pasti akan merasa bahwa rumah itu adalah sebuah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka jika kita ditanya apa kebutuhan kita yang paling utama, pasti kita akan menyebutkan kebutuhan itu adalah makanan. Kita butuh makan. Kemudian apalagi kita akan mengatakan kita butuh sandal, kita butuh pakaian. Kemudian apalagi maka kita akan mengatakan kita butuh rumah. Ibaratnya bahwa tiga kebutuhan itu adalah kebutuhan yang paling pokok di dalam kehidupan kita, atau kita biasa menyebut sebagai kebutuhan primer. Kebutuhan akan makan, kebutuhan akan sandang, dan kebutuhan akan perumahan. Dan ini tidak salah. Allah Ta'ala juga menyebutkan hal tersebut sebagai kebutuhan pokok kita semua, di mana kebutuhan akan makan, kebutuhan akan pakaian, ini tidak bisa tidak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Allah telah menyebutkan hal itu di dalam Al-Quran. Maka di antara tugas dari orang tua yang ada di dalam rumah tersebut itu adalah memenuhi kebutuhan makanannya dan memenuhi kebutuhan rizquhunna, memenuhi kebutuhan makannya dan memenuhi kebutuhan pakaiannya. Kemudian juga memenuhi kebutuhan rumahnya atau tempat tinggalnya. Maka tiga hal tersebut pasti akan kita jadikan sebagai prioritas di dalam kita memenuhi kebutuhan kita, dan itu seakan-akan tidak bisa ditinggalkan. Kebutuhan makan adalah kebutuhan hidup yang apabila tidak terpenuhi maka kehidupan kita terancam. Kebutuhan pakaian adalah kebutuhan baik itu bersifat perlindungan
maupun menutup kepada apa-apa yang aib dalam diri kita. Kebutuhan perumahan juga demikian. Dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut kita tentu akan bersungguh-sungguh, bahkan kita akan bersusah payah mengerahkan semua yang kita miliki, mengerahkan segala kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan orang akan bersusah payah, kadang-kadang berangkat pagi pulang sore, bahkan kadang-kadang lembur, hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan jika kita ditanya tentang apa yang kita inginkan dari makanan, dari pakaian, dari tempat tinggal atau rumah tersebut, pasti kita akan menginginkan yang baik. Pasti kita akan menginginkan yang megah. Pasti kita akan menginginkan yang mewah. Dan itu tidak bisa tidak, karena itu memang merupakan satu bagian dari perhiasan dunia, satu bagian dari kenikmatan dunia yang sebagian besar manusia mengkonsentrasikan hidupnya untuk hal tersebut. Mereka bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga kadang-kadang mereka terlupakan, mereka terlalaikan glamornya dunia, kenikmatan dunia, indahnya dunia, membuat mereka terlalaikan dari hal yang sesungguhnya yang seharusnya mereka usahakan. Apakah itu? Jika di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, amsik alaika lisanaka, jagalah olehmu lisanmu. Pesan Rasulullah SAW, jagalah olehmu lisanmu. Diperintahkan kepada kita untuk menjaga lisan, karena lisan ini ibaratnya adalah benda yang lebih tajam daripada pedang. Dia bisa membunuh bukan hanya 1-2 orang, tapi bisa membunuh sebuah kaum hanya dengan lisan. Dia bisa mencelakakan sebuah kaum hanya dengan lisan. Dia bisa membuat kebaikan dan keburukan dengan lisan. Maka hati-hatilah dengan lisan. Jangan sampai lisan kita terperosok kepada perkara yang membahayakan, baik membahayakan diri maupun membahayakan umat manusia. Kemudian pesan Rasul yang kedua adalah wal yashad baik, dan hendaklah engkau memperluas rumahmu. Rasulullah SAW perintahkan agar kita memperluas rumah. Sebagian orang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan memperluas rumah itu adalah membuat rumah dengan desain yang besar, bangunan yang megah, mewah, luas. Namun pengertian ini tidak bisa kita pakai, karena jika kita melihat kepada apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau tidak melakukan itu. Dan jika yang dimaksud dengan memperluas rumah itu adalah membuat rumah yang megah, membuat rumah yang mewah, membuat rumah yang besar, maka tentu Rasulullah SAW akan menjadikan rumahnya sebagai contoh pertama bagi umat muslim. Dan sahabat-sahabat pasti akan menjadikan rumah-rumah mereka sebagai contoh pertama bagi umat muslim. Tapi kita lihat bangunan rumah Rasulullah SAW begitu sederhana, sangat kecil. Kalau ukuran sekarang jauh di bawah RSS. Dan juga rumah para sahabat-sahabat tidak menggambarkan kemegahan, tidak menggambarkan kemewahan. Bangunan rumah mereka rata-rata kecil dan sempit, cukup hanya untuk tidur, dan tidak banyak lagi aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di dalam rumah. Lantas apa yang dimaksud dengan memperluas rumah jika tidak demikian? Yang dimaksud dengan memperluas rumah kita itu adalah kita memperluas rumah kita bukan hanya untuk tempat tidur dan tempat istirahat belaka.
Tapi kita memperluas rumah kita itu untuk menjadikan rumah kita sebagai tempat melakukan kebaikan yang banyak. Jadi walaupun tempatnya sempit, tempatnya kecil, tapi kebaikan yang banyak bisa kita lakukan di dalam rumah tersebut. Kita bisa melakukan ibadah-ibadah, sholat misalnya, terutama sholat sunnah. Kita bisa menjalin silaturahim yang paling bagus di antara seluruh anggota rumah kita. Kita bisa saling menasihati. Kita bisa mengakurkan seluruh anggota keluarga kita. Kita bisa makan bersama-sama dengan mereka. Dan kita bisa juga menjadikan rumah sebagai sarana zikir dan sarana tilawah Quran. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Rumah kita tak boleh dijadikan sebagai kuburan. Apa yang terjadi pada kuburan sehingga rumah kita tidak boleh kita jadikan sebagai kuburan-kuburan? Karena pada umumnya kuburan itu adalah ada nuansa angker, ada nuansa sepi, ada nuansa hening, ada nuansa yang sedikit seram. Dalam bahasa sekarang horor. Dan itu memang yang terjadi pada gambaran atau gambaran pada kuburan-kuburan yang ada. Sehingga janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai makabir, sebagai kuburan-kuburan. Itu jangan menjadikan rumah seperti halnya kuburan-kuburan yang ada. Tetapi hendaklah rumah diramaikan dengan ibadah, diramaikan dengan tilawah, diramaikan dengan kata-kata kasih sayang, diramaikan dengan bermacam-macam zikir yang ada. Sehingga walaupun bangunan sempit, tetapi luas di dalam amal, luas di dalam kebaikan. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dan setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kita tilawah Quran di rumah. Yang dibesarkan Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini adalah surat Al-Baqarah. Perlu kita baca di dalam rumah kita sehingga setan akan lari darinya. Setan akan kabur darinya. Jadi gambaran rumah tempat tinggal kita yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi yang oleh Nabi dikatakan oleh wal yasqa baitaka wasaka baituka, hendaklah kamu meluaskan rumahmu. Ini bukan luas dalam sudut bangunan, luas dari sudut megahan, luas dari sudut aksesoris pakaran dan yang lain-lain, tapi luas karena dia bisa menampung sekian banyak amal soleh. Luas karena dia bisa mewadahi segala kebaikan. Karena pada dasarnya semua kebaikan-kebaikan kita ini berasal dari rumah. Pada dasarnya semua amal soleh kita berasal dari rumah. Sebagai sebuah contoh, jika seseorang di rumahnya tenang, di rumahnya damai, di rumahnya tentram, maka ketika dia keluar rumah pun dengan jiwa yang bagus, dengan semangat yang tinggi, hatinya tentang, tidak kacau. Mau thalabul ilmi, berangkat dari rumah tenang, maka bisa thalabul ilmi dengan bagus, bisa konsentrasi. Mau mengajar di rumah tenang, maka mengajar pun juga bisa konsentrasi dengan baik. Di luar banyak permasalahan, ada masalah kerja, maka ketika di rumah permasalahan selesai, istri menghibur, anak menghibur, kondisi tenang, permasalahan kerja tidak sampai membuat kita stres karena semua terselesaikan di rumah. Seperti yang digambarkan di dalam kitab-kitab sirah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengalami sesuatu
di luar rumah, baik berupa gangguan, berupa caci maki, berupa celaan, kecuali beliau akan menjadi tenang kembali ketika di rumah bertemu dengan istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi itu gambaran dari rumah kita tersebut, rumah dunia, rumah yang paling penting bagi kita semua. Bukan keindahannya, bukan mewahnya, bukan kebesarannya, tetapi luasnya dia menampung segala kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Jika di luar kita mendapatkan musibah, maka kita akan tenang kembali setelah kita sampai di rumah, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Mereka menghibur kepada kita, kita pun terhibur dengannya. Nah, itu rumah pertama yang kita miliki, yaitu rumah dunia kita, rumah yang sekarang ini kita tempati, rumah yang kita upayakan dengan segala macam usaha-usaha kita. Namun kita tidak boleh lalai bahwa kita juga punya rumah yang lain. Kita juga punya rumah yang sangat penting. Rumah di dalam bahasa Arab disebut dengan al-bait. Bait itu artinya bermalam atau bertempat tinggal. Jadi kita berumah itu artinya kita jadikan rumah kita sebagai tempat tinggal, tempat kita bermalam, tempat kita melakukan aktivitas kebaikan seperti yang kita sebutkan tadi. Ada rumah lain yang kita miliki, tetapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu juga rumah kita yang penting. Apa rumah itu? Ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah hijrah dari Mekah menuju Yathrib, maka beliau berangkat bersama dengan Abu Bakar dalam perjalanan yang sangat berat, menempuh panasnya gurun pasir di Hamah di musim panas. Belum sampai beliau di Yathrib, beliau sudah diubah. Belum sampai di beliau ke tempat yang dia tuju untuk beristirahat, beliau sudah diubah. Apa yang beliau lakukan di Kubah tersebut? Maka beliau bangun masjid. Masya Allah, Rasulullah SAW bangun masjid di Kubah. Bukan tempat tinggal yang beliau utamakan, bukan tempat kediaman yang beliau dahulukan, tapi beliau bangun masjid di Kubah yang sampai sekarang masjid itu tetap berdiri. Kemudian beliau lanjutkan perjalanan menuju ke Yathrib atau Madinah. Sampai di Yathrib, di Madinah, yang beliau pikirkan pertama kali, yang beliau dahulukan, itu bukan membangun rumah bagi diri beliau, bukan membangun tempat tinggal bagi diri beliau. Tetapi beliau mencari tanah untuk membangun masjid. Beliau mencari sebuah lokasi untuk membangun masjid. Sementara beliau numpang pada rumah Abu Ayyub, seorang sahabat Ansor. Maka beliau bergegas bersama dengan sahabat-sahabat mendirikan masjid lebih dahulu sebelum beliau mempunyai tempat tinggal. Dan jika gambaran ini kita pakai sekarang sebagai gambaran kehidupan kita, maka sesungguhnya rumah kita yang lebih penting daripada rumah yang pertama tadi itu adalah masjid. Karena itu lebih didahulukan oleh Rasulullah SAW dari tempat tinggal beliau sendiri. Itu lebih diutamakan oleh Rasulullah SAW daripada untuk diri beliau sendiri. Kalau masjid bisa menampung banyak umat, bisa menampung banyak kepentingan, bisa menampung banyak hal, sementara rumah terbatas daripada itu,
maka beliau pentingkan bangunan masjid. Dengan kata lain, bahwa beliau tidak mementingkan kepentingan